Penalaran bahasa Indonesia. Pengertian penalaran merupakan proses berpikir untuk menghubungkan satu data atau fakta dengan data atau fakta lainnya sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Apakah kesimpulan seperti ini? Bukan, kesimpulan yang dimaksud adalah cara menghubungkan data-data tersebut harus benar agar kesimpulan dihasilkan benar. Kebenaran sebuah simpulan ditentukan oleh cara bernalar dan benar tidaknya data pendukung. Penalaran terbagi menjadi dua jenis berikut. Yang pertama ada penalaran deduktif dan yang kedua ada penalaran induktif. Mari kita simak penjelasan dari kedua penalaran tersebut ya. Mari kita simak. Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah jenis penalaran yang menyampaikan hal-hal umum sampai pada simpulan yang khusus. Penalaran deduktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini. Penalaran ini contohnya seperti kepadatan penduduk menimbulkan masalah-masalah kependudukan yang pelik. Salah satunya masalah ketenagakerjaan, lapangan pekerjaan yang terbatas telah meningkatkan jumlah pengangguran. Selain itu, ada pula masalah sosial lainnya seperti meningkatnya kriminalitas dan tumbuhnya pemukiman yang kumuh. Penalaran deduktif juga dibagi menjadi beberapa macam bentuk. Mari kita simak penjelasan berikut ya. Yang pertama ada silogisme. Silogisme yaitu penalaran deduktif dalam karangan argumentasi. Sering disebut dengan silogisme. Silogisme memuat premis umum, premis khusus, dan juga kesimpulan. Premis umum yaitu PU menyatakan bahwa semua golongan tertentu atau semua A memiliki sifat tertentu B. Maka PU banding A adalah B. Premis khusus atau PK menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang itu C adalah anggota golongan tertentu itu atau A. PK banding C yaitu A. Kesimpulan menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang itu memiliki sifat atau hal tersebut pada B. Maka K banding C sama dengan B. Silogisme juga dibagi menjadi dua jenis. Penjelasannya adalah silogisme terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, silogisme kategorial. Contohnya seperti PU, pelajar harus mematuhi peraturan sekolah. PK, saya pelajar, maka K, saya harus mematuhi peraturan sekolah. Kemudian, silogisme yang negatif. Jika salah satu premis negatif, kesimpulannya juga negatif. Contohnya seperti PU, semua penduduk Indonesia yang belum berusia 17 tahun tidak boleh memiliki KTP. PR, alih penduduk Indonesia yang belum berusia 17 tahun. Maka K, alih tidak perlu memiliki KTP. Kemudian ada silogisme yang terakhir. Apakah itu? Yaitu entimen. Entimen adalah silogisme yang diperpendek. Silogisme ini langsung mengetengahkan kesimpulan dengan premis khusus yang menjadi penyebabnya. Atau C sama dengan B karena C sama dengan A. Contohnya seperti PU, semua warga negara Indonesia harus terampil berbahasa Indonesia. Kemudian PK, Made Ariana adalah warga negara Indonesia, sehingga K adalah Made Ariana harus terampil berbahasa Indonesia. Itu adalah penjelasan dari penalaran deduktif. Mari kita simak jenis penalaran yang kedua, yaitu penalaran induktif. Apakah penalaran induktif itu? Penalaran induktif adalah penalaran dengan menyebutkan masalah khusus dan berangsur-angsur menuju kesimpulan umum yang merupakan cakupan dari hal khusus tadi. Penalaran induktif dapat juga digambarkan dalam bagan berikut. Berikut ini beberapa bentuk penalaran induktif. Yang pertama ada generalisasi.
yaitu penalaran secara generalisasi dilakukan dengan mengungkapkan hal-hal khusus lalu menarik kesimpulan secara umum. Hal-hal khusus dapat berupa data atau fakta yang diperoleh melalui penilaian, pengamatan, atau hasil survei. Jumlah data atau fakta khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili. Jenis penalaran induktif berikutnya yaitu analogi. Penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang berbeda tetapi persamaan. Berdasarkan banyak persamaan tersebut ditariklah suatu kesimpulan. Kemudian ada hubungan kausal, yaitu cara penalaran yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Penalaran kausal juga dibagi menjadi beberapa bagian loh, yaitu ada 3. Mari kita simak penjelasannya berikut ini ya. Hubungan kausal yang pertama yaitu ada sebab akibat. Penalaran jenis ini diawali dengan mengungkapkan berbagai peristiwa yang merupakan sebab sampai ke kesimpulan sebagai akibatnya. Kemudian ada akibat sebab. Penalaran jenis ini diawali dengan pemaparan berbagai peristiwa sebagai akibat lalu dianalisis untuk ditarik penyebabnya. Itu adalah penjelasan dari jenis-jenis penalaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan salah nalar? Mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Salah nalar. Salah nalar adalah kekeliruan atau kesalahan pada gagasan, pikiran, kepercayaan, atau simpulan. Pada salah nalar ini disebabkan oleh ketidaktepatan orang mengikuti tata cara pikirannya. Penyebab salah nalar ada berbagai macam. Mari kita simak apa sajakah penyebab dari salah nalar itu. Penyebab yang pertama yaitu dedukasi yang salah, kemudian yang kedua ada generalisasi terlalu luas, yang ketiga ada pemilihan terbatas pada dua alternatif, yang keempat yaitu penyebab salah nalar itu, yang kelima yaitu analogi yang salah, yang keenam argumentasi bidik orang, yang ketujuh meniru-niru yang sudah ada, dan yang terakhir penyamarataan para ahli. Dari penjelasan penyebab di atas, apakah kalian sudah pernah mendengar? Jika belum, mari kita simak penjelasannya berikut ya. Penjelasan yang pertama yaitu dedukasi yang salah. Dedukasi yang salah terjadi karena orang salah mengambil simpulan dari suatu silogisme dengan diawali oleh premis yang salah atau tidak memenuhi syaratnya. Contohnya seperti Pak Handako tidak dapat dipilih sebagai lurah di sini karena dia miskin. Kalimat tersebut itu tidak terlalu jelas sehingga mengakibatkan salah nalar. Penyebab salah nalar yang kedua yaitu generalisasi terlalu luas. Generalisasi terlalu luas disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generasinya tidak seimbang dengan besarnya generalisasi itu, sehingga simpulan yang diambil menjadi salah. Contohnya seperti orang Makassar pandai berdayung. Kalimat tersebut tidak dijelaskan secara rinci sehingga mengakibatkan salah nalar pada kalimat tersebut. Kemudian penyebab salah nalar yang berikutnya yaitu ada pemilihan terbatas pada dua alternatif. Dilandasi penalaran alternatif yang itu atau ini. Contohnya seperti engkau harus memilih antara hidup di Jakarta dengan serba kekurangan atau hidup di kampung dengan menanggung malu. Penalaran di atas menyebabkan salah nalar karena kalimat tersebut tidak dijelaskan secara spesifik sehingga menyebabkan salah nalar. Penyebab salah nalar yang berikutnya yaitu penyebab salah nalar itu sendiri. Salah nalar disebabkan oleh kesalahan menilai sesuatu sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran maksud. Contohnya seperti sejak ia memperhatikan dan membersihkan kuburan para leluhurnya, dia hamil. Penjelasan di atas tidak dijelaskan bagaimana yang dimaksud dari kalimat tersebut sehingga menyebabkan salah nalar pada kalimat itu sendiri. Berikutnya adalah analogi yang salah. Analogi yang salah terjadi apabila orang menganalogikan sesuatu dengan yang lain dan beranggapan persamaan salah satu segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi lainnya. Contohnya seperti Sumini, seorang alumni Universitas Indonesia, dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, Tata, seorang alumni Universitas Indonesia, tentu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Pada kalimat di atas tidak dijelaskan dengan berhubungan sehingga menyebabkan salah nalar. Penyebab salah nalar yang berikutnya adalah argumentasi bidik orang. Salah nalar ini disebabkan oleh sikap menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya. Contohnya seperti, kamu tidak boleh kawin dengan Joni karena orang tua Joni itu bekas penjahat. Kalimat itu tidak dijelaskan dengan jelas, sehingga menyebabkan salah nalar, karena penyebabnya tidak dijelaskan secara terperinci. Kemudian, penyebab salah nalar yang berikutnya adalah meniru-niru yang sudah ada. Salah nalar ini adalah beranggapan bahwa sesuatu itu dapat kita lakukan jika atasan kita melakukan hal itu. Contohnya seperti, peserta penataran boleh pulang sebelum waktunya karena para undangan yang menghadiri acara pembukaan pun sudah pulang semuanya. Penalaran ini tidak dijelaskan dengan jelas karena tidak dijelaskan secara spesifik apakah sudah diperbolehkan pulang, apakah belum, dan hanya meniru-niru yang sudah ada, sehingga sering menyebabkan kesalahan penalaran. Penyebab salah nalar yang terakhir yaitu penyamarataan para ahli. Salah nalar ini disebabkan oleh anggapan orang tentang berbagai ilmu dengan pandangan yang sama dan mengakibatkan kekeliruan mengambil kesimpulan. Contohnya yaitu seperti pembangunan pasar swalayan itu sesuai dengan saran Toto, seorang ahli di bidang perikanan. Penalaran tersebut mengakibatkan salah nalar karena Toto tidak dijelaskan asal-usulnya dan juga tidak dijelaskan secara terperinci siapa itu Toto, sehingga menimbulkan pertanyaan dan juga dapat menyebabkan salah nalar. Tadi adalah penjelasan mengenai penalaran bahasa Indonesia dan juga salah nalar. Jadi dapat disimpulkan bahwa penalaran itu sangat penting karena dibutuhkan dalam setiap penulisan karangan ataupun jenis tulisan lainnya, sehingga diharapkan para pendengar dapat memahami bagaimana cara menalar yang baik menurut tata bahasa Indonesia. Sekian video dari kami, jangan lupa like dan komen ya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you. Bye bye.